Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Hernala Siwanti, NPM 083, Nugraini Putri Windarti, NPM 080, Nur Ika Julia Stuti, NPM 089, dan Fadila Zahna, NPM 094. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Saya Nugraini Putri, NPM 80, akan menjelaskan mengenai beberapa slide berikut ini mengenai perbandingan perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 20 tahun 2018. Permendagri nomor 20 tahun 2018 merupakan peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Adalah perbedaan definisi pada pengelolaan keuangan desa. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan keuangan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berikut adalah perbedaan asas pengelolaan keuangan desa. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, APBD desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berikut adalah struktur dari pengelolaan keuangan desa. Pada nomor 113 tahun 2014, terdiri dari kepala desa yang di bawahnya ada Sakdes yang dibantu oleh Kasye dan Bendahara. Sedangkan perbedaan pada kepala desa. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala desa, dan bendahara desa. Sedangkan pada Permendagri nomor desa, kepala desa menugaskan sebesarnya Saya, Hernala Siwanti, NPM 083, ingin melanjutkan pembahasan mengenai perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai sekretaris desa. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Nah, pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Sekretaris Desa juga mempunyai tugas seperti melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. Kemudian melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD. Masih mengenai perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai Sekretaris Desa. Nah, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksana APBD. Kemudian melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan juga melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBD. Nah, sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD. Kemudian mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya mengenai Kaur Keuangan dan Bendaharawan. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas seperti menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka melaksanakan APBD. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Nah, Kaur Keuangan ini mempunyai tugas seperti menyusun RAK desa, kemudian melakukan penatausahaan. Nah, penatausahaan ini meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD. Nah, Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Selanjutnya mengenai pelaksana pada perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kemudian Kepala Seksi mempunyai tugas seperti menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBD. Kemudian melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Nah, selain itu juga mengendalikan pelaksanaan kegiatan, kemudian melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan juga menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Nah, pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kaur dan Kasih bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Nah, Kaur dan Kasih mempunyai tugas seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Kemudian melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Kemudian mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. Selain itu juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan juga menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, kemudian pembagian tugas KAUR dan KASI pelaksanaan. Nah, selanjutnya mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Pada perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai belanja desa. Nah, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Kemudian klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, dan juga belanja tak terduga. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, sedangkan klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakatan desa, dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan kebutuhan desa yang telah dituangkan. Nah, selanjutnya mengenai jenis belanja desa. Pada perbandingan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Nah, sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 ada belanja pegawai, belanja barang atau jasa, kemudian belanja modal, dan belanja tak terduga. Saya Fadila Sahna, NPM 094, akan melanjutkan membahas pada slide 13, yaitu tentang perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dari segi pembiayaan desa. Pembiayaan desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 isinya sama, yaitu mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran biaya. Untuk penerimaan pembiayaan tahun Permendagri nomor 113 tahun 2014 mencakup yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Untuk yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk Permendagri nomor 20 tahun 2018 isinya sama, yaitu silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya, pengeluaran biaya pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 isinya juga sama, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Selanjutnya pada slide 14 yaitu mengenai perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dari segi pelaksanaan rekening kas desa.
dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Bagi wilayah yang belum memiliki pelayanan perbankan, maka ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Selanjutnya, pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan oleh peraturan bupati atau wali kota. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu mencakup pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Selanjutnya, desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Selanjutnya, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Selanjutnya, rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya, pada slide 15 yaitu membahas tentang perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dari segi penatausahaan. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku pembantu panjar adalah salah satu pembukuan atau penatausahaan Kaur Keuangan yang sebelumnya disebut dengan bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui surat permintaan pembayaran atau SPP panjar. Pada slide 16, perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dari segi laporan dan pertanggungjawaban ke pemerintah desa. Pada pasal 37 Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Sedangkan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Sedangkan pada pasal 68 dan 69 Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat, yang berupa laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya, pada slide 17 mengenai perbedaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengenai dari segi pelaporan. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014,
Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Pada laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Perkenalkan, saya Nurika Yuliastuti, NPM 089 akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Pertanggungjawaban. Di pasal 38 mengenai Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kedua, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun akhir anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan peraturan pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBD desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lain yang masuk ke desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa, pasal 39. Selanjutnya, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 40. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio, komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 40. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran, pasal 71. Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan, pasal 71. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, pasal 72. Permendagri nomor 113 tahun 2014,
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lainnya. Pasal 41. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Pasal 41. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Informasi paling sedikit memuat pasal 72, laporan realisasi APBD Desa, laporan realisasi kegiatan belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Pembinaan dan pengawasan. Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan restribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Kedua, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan restribusi daerah, kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan kepada desa. Ketiga, Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP, kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.